Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudara, kita segera akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentu kita merasa sedih. Mengapa? Karena banyak hal-hal yang ada di bulan Ramadan ini tidak bisa kita peroleh pada bulan-bulan yang lain. Karena itu banyak juga orang yang mengatakan, ulama-ulama mengatakan, berharap seandainya sepanjang tahun ini adalah Ramadan. Patut kita bersedih. Yang kedua, kita juga perlu melihat bahwa selama bulan Ramadan sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan. Setiap hari kita bangun dari tidur kita sebelum azan subuh berkumandang. Kita bangun jam 3, bahkan ada yang bangun jam 2, setengah 3 sudah bangun untuk sholat malam, kemudian makan sahur, kemudian sholat subuh. Nah, ini tentu saja kebiasaan yang sangat baik yang pada gilirannya bisa membentuk pribadi kita lebih baik setelah kita keluar dari bulan puasa ini. Tetapi apakah kemudian secara otomatis setelah kita keluar dari Ramadan nanti, kita di bulan-bulan biasa secara otomatis kita akan menjadi baik? Itu belum tentu. Sebab ada ayat mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, suatu masyarakat sampai masyarakat itu, kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya, sebagai individu pun kita tidak secara otomatis pasti jadi lebih baik setelah kita menjalani puasa, setelah kita menjalani berbagai aktivitas yang positif di bulan Ramadan. Tetap harus ada itikad yang baik di dalam hati, harus ada tekad yang kuat, harus ada azam yang kuat di dalam hati. Nah, itulah antara lain makna takwa. Karena dalam ayat puasa disebutkan bahwa tujuan puasa, tujuan Allah mewajibkan puasa kepada kita itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang terus-menerus bertakwa. Nah, takwa seperti disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk ke dalam dadanya. Ini menunjukkan bahwa soal takwa adalah soal hati. Karena itu definisi takwa yang sering kita dengar, bahwa takwa adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, menjauhi larangan, itu masih kurang. Karena itu hanya bersifat fisik, meninggalkan larangan, melakukan kewajiban, itu fisik. Ada ulama yang menambahkan satu faktor lagi, yaitu melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan, serta menyadari bahwa kita melakukan itu semua berkat inayah Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama mengatakan demikian karena buktinya Rasulullah SAW mengajarkan salah seorang sahabat, dan tentu itu juga berarti mengajarkan kepada kita bahwa untuk bisa beribadah dengan baik saja, untuk bisa bersyukur, untuk terus meningkatkan perbuatan baik kita memerlukan pertolongan Allah, kita memerlukan bantuan Allah, kita memerlukan inayah Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, karena itu takwa pun ada unsur ininya, pertolongan Allah, yang itu semua ada di dalam hati kita, berangkat dari kesucian dan kemurnian hati kita bahwa Allah lah yang menentukan segala-galanya. Teman-teman, kemudian ada ulama yang mengartikan takwa dengan mengambil huruf-huruf dari kata yang membentuk takwa ini. Ada huruf ta di situ, ada huruf qaf, waw, dan ya. Ada yang mengartikan tak itu adalah tawadhu, bahwa orang yang bertakwa harus dibuktikan dengan tawadhu. Kita bulan puasa ini juga kita menyadari betul bahwa kita ini lemah. Tawadhu itu rendah, merendah hati. Merendah hati artinya bahwa kita memang tidak punya apa-apa.
Di mana letak kelemahan kita? Nyatanya bulan puasa ini kita sahur cukup, makan cukup, minum cukup, tapi kadang-kadang jam 10 kita sudah merasa lapar. Jam 11 kita sudah merasa lapar. Masih sekian jam lagi kita harus menahan lapar. Itu artinya kita manusia yang lemah, butuh makan. Kita bukan Tuhan. Tuhan tidak butuh makan, tidak butuh minum, tapi kita manusia baru beberapa jam saja tidak makan, tidak minum, kita ini lemah. Nah, karena itu tidak ada alasan untuk sombong, sok kuat dan lain sebagainya. Tawadhu. Setelah kita melewati masa Ramadan ini, tunjukkanlah tawadhu itu. Tunjukkan bahwa kita ini memang lemah di hadapan Allah, kita tidak berdaya di hadapan Allah. Ilmu kita yang banyak pun tidak akan berguna apa-apa kalau kita sombong. Yang kedua, ada huruf qaf dalam taqwa itu. Nah, qaf ini ulama mengartikannya dengan qanaah. Qanaah artinya puas, merasa puas diri, rela dengan keadaan yang sekarang ada pada diri kita. Belum tentu keadaan yang kita lihat lebih baik pada orang lain itu juga berarti baik buat kita. Nah, qanaah antara lain maknanya begitu. Artinya sekarang kalau di dalam kita selama bulan puasa, apalagi berbarengan dengan terjadinya musibah atau wabah COVID ini, banyak sekali, hampir semua lapisan masyarakat terdampak. Ada orang mengeluh kehilangan pekerjaan, ada orang mengeluh gajinya dikurangi menjadi 50% saja, dan macam-macam. Bahkan sampai sempat kita baca di dalam media-media sosial, orang yang gajinya 20 juta kemudian dipotong menjadi 50%-nya menjadi 10 juta, itu masih mengeluh. 10, padahal di sana ada orang yang jangankan jutaan, puluhan ribu saja dia tidak dapat dalam sehari. Nah, itu tidak menunjukkan qanaah. Nah, kalau kita benar-benar meresapi makna bulan puasa dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, lalu kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tunjukkanlah sifat qanaah itu. Puas, rela dengan apa yang ada pada diri kita. Sebab Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita yang itu bukan tidak baik kepada kita. Pasti yang ada pada diri kita ini adalah yang terbaik buat kita, apapun itu. Nah, takwa pertama tadi tawadhu, yang kedua qaf, qanaah, kemudian ada waw di situ. Waw artinya apa? Ulama-ulama ada yang mengartikan waw adalah wara'. Wara' itu artinya sangat hati-hati. Jangankan kalau yang haram sudah pasti kita tinggalkan. Itu normal, manusia yang taat kepada Allah meninggalkan perbuatan yang haram itu normal, tentu saja bagus. Nah, kalau wara' di atas itu ada sesuatu yang halal pun tetapi halalnya itu agak meragukan, itu patut ditinggalkan. Itu wara'. Banyak contohnya. Umpamanya ada yang mengatakan umpamanya di dalam bulan puasa kita dilarang untuk bercumbu rayu dengan pasangan kita, istri kita pada siang hari Ramadan, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sekedar cium-cium tidak masalah. Nah, demi kewaraan kita tinggalkan yang itu wara' namanya. Walaupun ada yang mengatakan tidak apa-apa sekedar cumbu rayu selama tidak ada hubungan badan, itu wara'. Nah, makanan juga begitu. Ada makanan-makanan yang sebetulnya halal tetapi mengandung sedikit syubhat, ada keraguan, itu lebih baik kita tinggalkan. Itu wara'. Nah, di dalam kita aplikasikan nilai-nilai puasa setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, tuntutan yang harus kita bisa buktikan dalam keseharian kita adalah sikap wara'. Artinya jangan mudah-mudah kita melakukan hal-hal yang nampaknya halal atau tanpa meneliti terlebih dahulu apakah benar-benar halal, sumbangan dari orang, pemberian dari orang. Kita harus tahu persis apakah hal itu benar-benar halal. Makanannya kita makan juga harus kita perhatikan betul kehalalannya. Minuman, semua yang kita konsumsi harus benar-benar kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang halal, yang dibenarkan oleh Allah. Itu wara'. Dan huruf yang terakhir dari kata taqwa adalah ya. Dan ya diartikan oleh sebagian ulama sebagai singkatan dari yakin. Kita yakin bahwa
puasa yang kita lakukan, tarawih, sholat malam yang kita lakukan dengan dasar keimanan kita, dengan dasar mengharap pahala dari Allah, itu pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu harus ada. Nah, begitu pula setelah kita keluar dari Ramadan ini, kita perlu menanamkan keyakinan di dalam diri kita. Keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Keyakinan bahwa hidup ini Allah yang menjamin. Allah menciptakan manusia untuk hidup, berarti Allah sudah menyediakan pula makanan dan minuman serta perangkat-perangkat yang diperlukan oleh manusia. Apalagi kalau kita lihat sejarah penciptaan manusia. Manusia baru diciptakan ribuan tahun setelah ada tumbuhan, ada udara, ada matahari, ada semua fasilitas hidup itu disiapkan dulu oleh Allah, baru kemudian manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi. Itu tandanya bahwa Allah sayang kepada manusia dan menyiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Karena itu nggak ada alasan buat kita untuk putus asa. Miskin umpamanya, terpuruk setelah kita dalam keadaan kena dampak corona ini, lalu kita putus asa, udahlah saya bunuh diri aja, sama sekali itu salah. Sebab Allah sudah menyediakan berbagai macam fasilitas, tinggal kita yang harus gesit, giat mencari sumber-sumber rezeki yang kita perlukan. Yakin itu qanaah. Yakin di sini juga bisa berarti bahwa tidak ada perbuatan kita yang sia-sia. Kemarin kita berpuasa berhari-hari, capek, letih, lemah, lapar, itu tidak sia-sia. Bahkan ada hadis yang mengatakan bau mulut saja yang timbul akibat kita berpuasa, karena ada reaksi kimia, tentu saja reaksi di dalam tubuh kita dalam keadaan lapar, tidak makan, tidak minum ini, ada reaksi yang kemudian membuat mulut kita mengeluarkan bau yang kurang sedap. Itu di mata Allah lebih harum daripada bau parfum-parfum yang terkenal, yang terbaik sekalipun. Artinya Allah tidak memandang bau itu, karena itu akibat dari reaksi tubuh kita. Kita yakin walaupun kita dalam keadaan yang seperti itu, Allah membalas dan mencintai kita atas perbuatan itu. Nah, begitu pula setelah kita Ramadan, yakinlah terus tidak ada perbuatan yang kita lakukan yang sia-sia. Membantu orang walaupun dengan uang hanya sekedar 10.000, 20.000, itu sudah sangat berharga kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita keluar Ramadan ini, kita benar-benar bisa mencapai derajat takwa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu, atau sekurang-kurangnya memenuhi 4 sifat dari kata takwa itu sendiri. Yang pertama adalah tawadhu, kemudian qanaah, kemudian wara', kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kesempatan yang berbeda nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.